Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 dan 4, pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran. Selamat belajar semuanya. Baik, Bu Husna akan mengulang lagi ya apa itu masalah dan kalimat masalah. Nah, masalah itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus segera kita selesaikan dan kita pecahkan. Nah, sedangkan kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, dan jalan keluar. Kemudian, apa itu kalimat penyelesaian? Nah, kalimat penyelesaian adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, tentu kalau kalimat masalah ada, kita perlu yang namanya kalimat penyelesaian. Setelah itu pasti kita perlu yang namanya kalimat saran. Nah, apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, usul, anjuran, pendapat yang biasa berisi solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Kalimat saran biasanya dengan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, usul saya, dan masih banyak lagi ya. Nah, yuk kita lihat percakapan berikut ini. Videonya boleh anak-anak skip terlebih dahulu ya untuk melihat dan membaca percakapan antara Nina dan Ibu Ida. Jika kita lihat dari percakapan tersebut, kira-kira kalimat mana saja yang termasuk kalimat saran? Betul sekali, yang termasuk kalimat saran yaitu ada kalimat sebaiknya disapu setiap hari agar tidak banyak daun kering dan sampah berserakan. Itu termasuk kalimat saran ya. Kemudian ada lagi tidak? Betul sekali. Tentu Bu, seharusnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, setelah itu ada lagi atau tidak? Betul sekali, masih ada ya yang terakhir itu sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompas saja Nina. Itu adalah kalimat-kalimat saran yang ada dalam percakapan tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kalimat yang harus kita pilih dan kira-kira termasuk ke dalam kalimat saran atau bukan ya. Nah, yang pertama ada sebaiknya kamu bersilaturahmi dengan tetanggamu. Nah, itu termasuk kalimat saran ya. Nah, yang kedua, Nina menghabiskan waktu dengan belajar. Nah, kira-kira itu kalimat saran atau bukan? Bukan ya, itu termasuk kalimat pernyataan. Ibu pergi ke pasar. Nah, ibu pergi ke pasar juga termasuk kalimat pernyataan. Seharusnya Nina membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat saran ya. Menurut saya, Ani sudah sangat bagus melakukannya. Nah, itu juga kalimat saran ya. Kemudian, kemanakah Ani akan pergi? Nah, kalau ini termasuk dengan kalimat tanya ya, karena di terakhirnya ada sebuah tanda tanya. Kemudian yang selanjutnya, sebaiknya Nina mengerjakan tugasnya terlebih dahulu sebelum bermain. Ini juga termasuk kalimat saran ya. Kemudian yang selanjutnya, Ibu, aku mempunyai teman baru. Itu termasuk kalimat pernyataan. Sampai sini paham ya mana kalimat saran, mana kalimat pernyataan, mana kalimat tanya. Nah, di sini juga sudah ada kalimat masalah dan kalimat saran. Nah, yang pertama kalimat permasalahannya, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Lalu apa yang harus dilakukan Lani? Nah, kita bisa memberikan kalimat saran kepada Lani, yaitu alangkah baiknya Lani mengenalkan diri kepada tetangganya. Itu bisa kita jadikan sebagai saran ya. Kemudian yang kedua, Lani harus dapat melakukan perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Saran untuk Lani adalah, nah
kita bisa berikan saran sebagai berikut ini ya. Ada baiknya Lani memulai perkenalan dengan mengucapkan salam, menyebut nama lalu menyapanya dengan sopan dan ramah. Yang ketiga, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang harus Lani lakukan? Hendaknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. Itu saran yang bisa kita berikan ya kepada Lani. Nah, selanjutnya kita bisa amati gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada gambar yang pertama, membuang bungkus es krim sembarangan. Nah, masalahnya kita bisa lihat bahwa Adi membuang bungkus es krim sembarangan di taman. Nah, ini adalah masalahnya ya. Kemudian penyelesaian masalahnya adalah Doni mengingatkan Adi dengan sopan supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat penyelesaiannya. Kemudian kalimat sarannya adalah sebaiknya Adi membuang bungkus es krim ke tempat sampah. Itu untuk gambar yang pertama ya. Sekarang kita lihat untuk gambar yang kedua, memetik bunga di taman. Masalahnya adalah Nina memetik bunga di taman tanpa izin. Kita bisa lihat Lani memetiknya. Kemudian penyelesaiannya, Susi mengingatkan Nina untuk tidak memetik bunga di taman. Nah, kalimat sarannya bisa kita berikan yaitu, menurut saya Nina meminta izin sebelum memetik bunga mawar tersebut. Gitu ya, paham ya? Baik, di sini sudah ada permasalahan dan kalimat penyelesaian. Nih, yang pertama itu adalah Siti kepanasan saat pulang sekolah. Yang nomor 2, di malam hari ia demam. Yang ketiga, Siti masih tetap demam saat bangun tidur. Nah, ini adalah kalimat masalahnya ya. Nah, kemudian kalimat penyelesaiannya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ibu mengompres Siti dengan air hangat. 2, ibu menyelimuti Siti dengan selimut. Yang ketiga, ibu membawa Siti ke puskesmas. Yang keempat, Siti diperiksa oleh dokter. Yang kelima, dokter memberikan obat dan vitamin pada Siti. Itu adalah kalimat penyelesaiannya ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu Usa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.